Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera semuanya. Izinkan kelompok kami mempresentasikan tentang studi kasus yang kami pilih, yaitu Darren's Global Supply Chains. Dengan anggota kami, yaitu next. Yang pertama ada Rehan Islami dengan NIM 213112968. Yang kedua ada Hafsah Nunaza dengan NIM 213111467. Selanjutnya ada Via Alfamazaya dengan NIM 213111479. Dan selanjutnya ada Nur Azhara Diva Karisma dengan NIM 213111487. Dan juga Satria Wibawa Adibrata dengan NIM 213111495. Dan saya sendiri, Nanda Salsabila Putri Hersya dengan NIM 213111497. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membacakan gambaran umum studi kasus. Global Darden beroperasi di industri restoran. Restoran Darden membutuhkan rantai pasokan yang mampu melayani lebih dari 300 juta hidangan per tahun. Strategi Darden berpusat pada keunggulan operasional. Jumlah Ron selaku wakil presiden bertanggung jawab untuk memastikan keunggulan kompetitif di seluruh rantai pasokan Darden. Darden memiliki 4 rantai pasokan terpisah. Kategori pertama adalah malware yang mencakup linen, piring, peralatan makan, dan peralatan dapur. Darden menerima semua malware di Darden Direct Distribution Warehouse di Orlando, Florida. Malware diangkut dengan truk dari gudang ini ke 52 restoran Olive Garden, Red Lobster, Bahama Breeze, dan Season. Kedua, produk-produk beku, kering, dan kaleng ditangani dengan hemat biaya oleh 11 pusat distribusi Darden di Amerika Utara yang dikelola oleh distributor makanan utama Amerika Serikat seperti MBM, Minus, dan Sigma. Ketiga, rantai pasokan makanan segar yang hanya bertahan beberapa hari seperti produk susu, hasil bumi, dan daging. Sifat rantai pasokan ketiga adalah B2B. Rantai pasokan yang terakhir adalah makanan laut. Di sini Darden telah mengembangkan pemasok independen salmon, udang, tilapia, kerang, dan ikan segar lainnya yang diawasi oleh perwakilan luar negara Darden untuk memastikan dan menjaga kualitasnya. Produk segar ini diterbangkan ke Amerika Serikat dan didistribusikan ke 16 distributor di 22 lokasi berbeda untuk pengiriman cepat ke restoran. Next. Di sini ada beberapa analisis studi kasusnya. Yang pertama, what are the advanced stakes of edge of Darden for supply chains? Yang kedua, what are the complications of having for supply chains? Yang ketiga, ada where will you exert of ownership atau title to change in edge of Darden for supply chains. Next. Baik, yang pertama itu what are the advantage of each of Darden's for supply chains? Yang pertama ada central distribution for smallware karena item kecil di semua restoran Darden adalah item standar yang ditentukan oleh Darden. Sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan restorannya, Darden langsung membeli dari jumlah yang banyak dan tentunya dengan harga yang lebih murah. Hal tersebut dikarenakan semua gudang produk kecil terkonsentrasi dari satu gudang saja. Oleh karena itu, tentunya lebih mudah untuk mengontrol dan memantau serta mengelola gudang yang ada. Yang kedua yaitu distribusi langsung. Untuk produk beku, kering, kaleng, Darden menggunakan pihak ketiga untuk mengelola logistiknya. Namun, Darden terus memantau untuk mengontrol pihak ketiga tersebut. Yang ketiga ada fresh food supply chains. Di sini hal tersebut diakibatkan karena Darden ingin menawarkan makanan dengan cita rasa lokal untuk menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, Darden dapat menghindari biaya persediaan uh, dengan kondisi pemasok lokal seperti itu karena menerapkan sistem just in time. Yang keempat, ada rantai pasokan makanan laut. Rantai pasokan makanan laut ini dibatasi karena ada beberapa hukum di beberapa negara. Darden dapat menangkap ikan dan atau hewan laut lainnya. Oleh karena itu, Darden membangun hubungan dengan pemasok makanan
laut independen internasional di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan makanan laut mereka. Next. Selanjutnya ada what are the complications of having four supply chains? Darden menyediakan lebih dari 400 juta makanan setiap tahunnya di lebih dari 1.900 restoran di seluruh Amerika Utara. Merek andalan paling terkenal adalah Olive Garden dan Red Lobster, dengan penjualan tahunan masing-masing sebesar 3,5 miliar US dollar dan 2,5 miliar US dollar. Merek Darden lainnya termasuk Bahama Breeze, Season 52, The Capital Grille, dan Longhorn Steakhouse. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 180.000 orang dan merupakan pemberi kerja terbesar ke-32 di Amerika Serikat. Darden mendapatkan nutrisinya dari 5 benua dan ribuan pemasok. Darden membutuhkan rantai pasokan yang unik untuk memenuhi permintaan bahan baku segar dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Rantai pasokan unik Darden mencerminkan pilihan menu. Rantai pasokan Darden cukup datar, seringkali hanya dengan satu tingkat pemasok. Namun, Darden memiliki dan mengembangkan 4 rantai pasokan terpisah. Oke, slide sebelumnya. 4 rantai pasokan yang dimiliki oleh Darren, yang mana memiliki lebih dari satu supply chain, antara lain yang pertama ada komunikasi dan berbagai informasi antara pemangku kepentingan rantai pasokan, terutama dalam rantai pasokan global. Yang kedua, adanya perbedaan yang ada di supply chain yang terletak pada visi dan misinya. Yang ketiga, adanya masalah saat melakukan proyek kolaborasi. Dan yang keempat, yaitu alur distribusi bervariasi dari rantai pasokan ke rantai pasokan, sehingga membutuhkan lebih banyak pemroses. Next slide. Oke, tantangan yang ada pada supply chain, yang pertama, yaitu rantai pasokan makanan memiliki angka kerentanan jika dilihat dari perspektif keamanan. Apalagi pada rantai pasokan makanan memiliki angka kerentanan jika dari perspektif keamanan, seperti bahan yang banyak mereka gunakan diantaranya mudah rusak dan bisa menjadi berbahaya bagi konsumen karena mereka menggunakan produk alami. Selain itu, paparan risiko bisa terjadi lebih besar karena rantai pasokan makanan cenderung panjang, global, dan sangat berhubungan. Maka dari itu, diperlukan manajemen yang cermat di seluruh rantai pemasok tentunya untuk memastikan bahwa produk mencapai final konsumen aman makanan dan minumannya. Next. Selanjutnya adalah where would you expect ownership or title to change in its of Darden for supply chain. Menurut kelompok kami, perubahan kepemilikan akan terjadi pada saat yang pertama, rantai pasokan pertama kepemilikan akan berubah ketika produk dari pemasok dikirim ke gudang yang ada di Florida. Yang kedua, rantai pasokan yang kedua kepemilikan akan berubah ketika produk makanan beku atau makanan kaleng dikirim ke pusat distribusi. Yang ketiga, rantai pasokan ketiga kepemilikan akan berubah ketika produk dari distributor sudah dikirim ke restoran. Dan yang keempat, rantai pasokan yang keempat yaitu kepemilikan akan berubah jika barang dikirim dari luar negeri ke Amerika Serikat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan juga untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.